Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinora Wisna dengan NIM 240160069. Saya akan membahas tentang materi tataran fonologi sebagai bentuk proyek akhir dari mata kuliah pengantar linguistik umum yang diampu oleh Bapak Ridho Hasdal Ulia. Saya akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang fonologi. Fonologi adalah bidang ilmu linguistik yang mengkaji runtutan bunyi-bunyi bahasa, atau secara mudah untuk difahaminya, fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang bunyi-bunyi bahasa. Kata fonologi secara etimologi berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logi artinya ilmu, sehingga fonologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Berdasarkan objek kajiannya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Pertama, saya akan membahas tentang fonetik terlebih dahulu. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara umum, yang dimana fonetik itu sendiri berasal dari bahasa Inggris phonetics, yang berarti ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Fonetik mempelajari semua bunyi bahasa di dunia, bagaimana bunyi tersebut dihasilkan, dan bagaimana bunyi tersebut diterima oleh telinga manusia. Saya akan memberikan contoh tentang kajian fonetik. Umpamanya bunyi R dan bunyi L dalam bahasa Indonesia bersifat membedakan arti. Hal tersebut dapat kita cermati pada kata lupa dan kata rupa, di mana kata rupa dan kata lupa memiliki makna dan arti yang berbeda di Indonesia. Akan tetapi bila di Jepang, bunyi R dan bunyi L itu tidak membedakan arti sama sekali. Demikian pula dengan bahasa-bahasa yang lain. Berdasarkan proses terjadinya bunyi, fonetik dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa itu sendiri dihasilkan. Fonetik artikulatoris disebut juga dengan fonetik organis dan fonetik fisiologis. Fonetik artikulatoris termasuk dalam bidang ilmu bahasa karena terkait dengan bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dan alat ucap yang berperan dalam menghasilkan bunyi bahasa itu sendiri. Selanjutnya adalah fonetik akustik. Fonetik akustik ini mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Dalam fonetik akustik, bunyi-bunyi bahasa dikaji dari segi frekuensi, amplitudo, intensitas, dan timbre. Ilmu fonetik akustik ini merupakan cabang ilmu interdisipliner atau bidang terapan antara ilmu bahasa dengan ilmu alam dan fisika. Dalam hal ini, fonetik akustik mendalami cara-cara terjadinya bunyi bahasa. Contohnya seperti ketika seseorang mengucapkan bunyi A. Fisikiawan akan mencatat berapa frekuensi dan amplitudonya. Selanjutnya ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa sampai ke telinga
manusia atau sampai ke telinga seseorang melalui proses penggetaran selaput gendang telinga atau dengan lebih mudahnya di dalam telinga manusia sendiri ketika ada bunyi, ada yang namanya selaput gendang telinga. Nah, getaran pada selaput gendang telinga itu diteruskan oleh alat-alat yang ada dalam telinga manusia sampai getaran tersebut disandikan oleh pusat pendengaran manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang alat ucap, bagaimana alat ucap membentuk bunyi bahasa. Alat ucap manusia terdiri dari berbagai organ yang saling bekerja sama untuk menghasilkan bunyi bahasa. Paru-paru sebagai sumber udara, pangkal tenggorokan atau laring sebagai sumber getaran, dan berbagai organ dalam rongga mulut sebagai artikulator. Tanpa panjang lebar, pertama saya akan membahas tentang paru-paru terlebih dahulu. Paru-paru berfungsi untuk mengalirkan dan mengeluarkan udara. Mengalirkan udara ke dalam paru-paru dan mengeluarkannya disebut bernafas. Mengalirkan udara ke dalam paru-paru disebut dengan menarik nafas, sedangkan mengeluarkan udara dari paru-paru disebut menghembuskan nafas. Udara mengandung zat pembakar atau O2 yang akan mengalir ke dalam paru-paru kalau tekanan udara lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru. Tekanan udara dalam paru-paru akan berkurang jika terjadi pembesaran ruangan. Sebaliknya, tekanan udara akan bertambah kalau terjadi penyempitan ruangan. Udara akan mengalir dari paru-paru seandainya tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar, sehingga memungkinkan keluarnya CO2. Arus udara yang keluar dari dalam paru-paru tersebut menjadi sumber utama terjadinya bunyi bahasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang pangkal tenggorokan atau laring yang sebagai sumber getaran. Pangkal tenggorokan atau laring ada pada ujung pipa pernafasan. Rongga itu terdiri atas 4 komponen, yaitu tulang rawan krikoid, tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. Tulang rawan krikoid menyerupai lingkaran, berfungsi sebagai tumpuan dan terletak di belakang. Dua tulang rawan arytenoid menyerupai piramid kecil dan terletak di atas tulang rawan krikoid. Sistem otot arytenoid berfungsi untuk mengatur gerakan sepasang pita suara. Pita suara bagian depan terkait pada tulang rawan tiroid. Sebaliknya, pita suara bagian belakang terkait pada tulang rawan arytenoid. Sepasang pita suara dapat terbuka lebar, agak lebar, tertutup, dan tertutup rapat. Pita suara berfungsi sebagai ilmu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. Tulang rawan tiroid tidak begitu berperan dalam pembentukan bunyi bahasa. Alat ucap yang berperan membentuk bunyi bahasa selain dari paru-paru dan laring tadi, ada berbagai alat ucap pada manusia yang menghasilkan bunyi bahasa. Ada batang tenggorokan, dinding rongga tenggorokan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, lengkung kaki gigi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut,
dan rongga hidung. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi bunyi bahasa. Berdasarkan ada tidaknya hambatan udara, bunyi bahasa dibedakan atas dua macam, yaitu konsonan dan vokal. Konsonan terbentuk berdasarkan cara udara keluar dari paru-paru dan tempat udara mengalami hambatan, rintangan atau gangguan. Berdasarkan cara udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut atau rongga hidung, konsonan dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama ada konsonan stop. Konsonan stops terdiri atas konsonan stop tak bersuara dan konsonan stop bersuara. Konsonan stop tak bersuara contohnya seperti P, T, C, K. Konsonan stop bersuara contohnya B, D, J, dan G. Selanjutnya ada konsonan frikatif. Konsonan frikatif juga terdiri atas konsonan frikatif tak bersuara dan konsonan frikatif bersuara. Konsonan frikatif tak bersuara contohnya seperti F, S, C, X, dan H. Konsonan frikatif bersuara contohnya V dan Z. Selanjutnya ada konsonan nasal bersuara. Ada konsonan lateral bersuara, konsonan retrofleks bersuara, dan konsonan semivokal bersuara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan aliran udara dengan pita suara bergetar. Dalam pembentukan bunyi bahasa yang berupa vokal, tidak dikenal artikulasi, karena vokal dihasilkan dengan penyempitan di atas glotis. Pita suara menjadi bergetar. Posisi pita suara tertutup, tetapi tidak rapat. Dengan demikian, vokal tergolong bunyi bersuara. Fonemik adalah bidang ilmu bahasa yang khusus mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang signifikan. Bunyi bahasa yang signifikan adalah semua bunyi bahasa yang bersifat membedakan arti. Verhaar menyatakan fonemik adalah ilmu tentang bunyi yang fungsional. Bunyi fungsional disebut dengan fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang membedakan arti atau makna. Dengan demikian, semua bunyi yang terdapat pada suatu bahasa yang dapat membedakan arti disebut dengan fonem. Fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat distinktif atau satuan unit bahasa yang signifikan. Contohnya seperti bunyi I dan A. Dalam bahasa Indonesia, bunyi I dan A bersifat membedakan arti. Contohnya seperti mati dan mata. Mati itu sendiri memiliki arti atau makna di mana tubuh makhluk hidup yang telah mati atau yang tidak dapat berfungsi lagi. Kata mati ini biasanya untuk hewan. Kata mati ini biasanya untuk hewan. Sedangkan mata adalah salah satu organ manusia yang berfungsi untuk melihat. Contoh lain ada pada kata maki dan maka. Maki biasanya adalah kata yang memiliki arti atau makna, yaitu memberikan ujaran atau memberikan perkataan-perkataan yang tidak baik. Sedangkan kata maka biasanya digunakan setelah
menjelaskan tentang suatu pernyataan, dan untuk mengambil kesimpulan dari pernyataan tersebut atau sebagai kata marka biasanya digunakan ketika akan mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan yang telah disampaikan atau telah dibahas. Nah, alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang tidak membedakan makna. Jika fonem tadi adalah bunyi bahasa yang membedakan arti, maka alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang tidak membedakan arti atau tidak membedakan makna. Fonem yang sama dapat memiliki beberapa variasi bunyi, namun tetap tidak mengubah arti kata. Yang terakhir, saya akan membahas tentang fonotaktik. Fonotaktik adalah aturan dalam mengurutkan fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar, seperti suku kata atau silabel. Setiap bahasa memiliki aturan fonotaktik yang unik, menentukan bagaimana bunyi-bunyi bahasa dapat dikombinasikan. Contohnya seperti kata menggalang yang terdiri atas 3 silabel, meng, ga, dan lang. Sekian materi dari fonologi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.